Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Afarani Putri dengan NIM 231101040025, kelas D1, Prodi PGMI, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dengan dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Yang pertama, identifikasi kriteria. Pendidik harus memahami Pancasila dan memiliki keterampilan. Yang kedua, komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen kelompok. Keberagaman tim. Pastikan tim terdiri dari berbagai latar belakang untuk memperkaya perspektif. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Gunakan wawancara, penilaian, dan presentasi untuk memilih calon yang tepat. Yang keempat, partisipasi terkait. Libatkan guru dan kepala sekolah dalam pemilihan fasilitator. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Berikan pelatihan tentang konsep proyek dan nilai Pancasila. Yang keenam, pembagian tugas. Tentukan tanggung jawab masing-masing anggota setelah pelatihan. Evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi berkala dan berikan umpan balik konstruktif. Dan yang ketujuh, komunikasi efektif. Jaga kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam tim. Tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. 3 tahap kesiapan. Yang pertama, tahap awal meliputi belum ada sistem untuk pembelajaran berbasis proyek, konsep PBL baru dikenal oleh pendidik, dan proyek dilaksanakan secara internal. Yang kedua, tahapan berkembang meliputi sudah memiliki sistem PBL dan evaluasi berkala, konsep PBL dipahami sebagian pendidik, dan mulai melibatkan pihak luar dalam proyek. Yang ketiga yaitu tahap lanjutan, meliputi penerapan PBL sudah menjadi kebiasaan, semua pendidik memahami konsep PBL, dan kerjasama dengan mitra luar untuk dampak proyek yang lebih luas. Proses identifikasi dilakukan oleh kepala sekolah dan tim fasilitator P5 untuk mengevaluasi kondisi sekolah dan menentukan tahapan kesiapan pelaksanaan P5. Menentukan dimensi dan tema untuk proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan adalah langkah penting dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi tujuan P5, kembangkan kompetensi dan keterampilan siswa. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Dimensi, kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan intelektual. Tema relevan, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Yang ketiga, pengembangan modul proyek. Rancang modul yang mengenalkan dan melaksanakan tema. Dan yang keempat, pengembangan kegiatan. Kegiatan dapat berupa poster, tarian, teater, vlog, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyusunan modul untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 harus terstruktur dan strategis agar efektif dan sesuai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah umum menyusun modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memilih sumber belajar. Yang kelima, menyusun asesmen. Dan yang keenam, membuat struktur modul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.